Halo, apa kabar semuanya? Di video kali ini kita akan membahas mengenai 10 stand leader terkuat dan paling tangguh di antara stand leader lainnya. So enjoy this video and welcome to Bleach Universe. Onee-chan ga kita. Tentunya kita sudah tidak asing lagi dengan pasukan satu ini. Stand Ritter adalah sebuah pasukan Quincy yang berada di bawah kepemimpinan Yuhava, yang mana semua anggotanya memiliki kemampuan unik sesuai strip yang mereka miliki. Di sini, berdasarkan kemampuan strip tersebut, kita akan mengulas tentang siapa sajakah para anggota Stand Ritter yang masuk ke dalam 10 besar terkuat. Sebagai catatan, penilaian di sini hanya didasarkan pada kemampuan strip dan kekuatannya saja, tidak termasuk aspek lain seperti keterampilan dasar, kecerdikan, keberuntungan, atau hal lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, mari kita ulas satu persatu. Bambietta Buster Bean dengan strip The Explode. Dari semua stand leader wanita yang tergabung ke dalam pasukan Vandenreich, Bambietta bisa dibilang merupakan salah satu stand leader terkuat di antara yang lain. Hal itu dikarenakan dia memiliki kekuatan strip bernama The Explode, yaitu sebuah kekuatan yang membuatnya mampu menciptakan banyak bom sekaligus. Bom berbentuk bola ini sebenarnya bukanlah bom asli, melainkan sebuah bola reishi yang akan mengubah apapun yang disentuhnya menjadi bom itu sendiri. Sehingga serangan bola reishi ini pun sangat hampir mustahil untuk dihadang. Sekali saja bersentuhan dengannya, maka objek apapun akan meledak seketika. Dari sini sudah bisa dibayangkan seberbahaya apa kekuatan yang dimiliki oleh Bambietta. Dengan menyebarkan bola-bola reishi ke suatu area, dia mampu membombardir area tersebut hingga menjadi rata dengan tanah. Apalagi ketika mode full standing-nya diaktifkan, kekuatan, kecepatan, serta daya ledak dari bomnya ini akan mengalami peningkatan yang sangat signifikan, yang mana tentunya akan menciptakan dampak kerusakan yang jauh lebih besar. Saking hebat dan dahsyatnya kekuatan bom ini, sampai-sampai dua orang kapten, yaitu Hirako dan Komamura, sempat dibuat kewalahan menghadapinya. Bahkan salah satunya ada yang sampai harus mengorbankan nyawa. Mas Demaskulin dengan strip The Superstar. Mas Demaskulin adalah seorang stand leader berotot besar yang memiliki kemampuan layaknya seorang superstar. Setiap kali mendapat sorak-sorai dan dukungan dari rekan kecilnya yaitu James, dia akan menjadi semakin kuat, semakin bersemangat, dan semakin berstamina. Sekalipun dia telah dikalahkan, dia tetap mampu bangkit dan pulih kembali ketika mendengar sorakan dari rekan kecilnya itu. Dan semakin banyak dia mendapat dukungan, maka semakin kuat pula dia akan berevolusi. Tercatat sejauh ini, dia memiliki banyak sekali teknik serangan mematikan yang begitu dia banggakan, seperti tembakan bintang, pukulan pembunuh bintang, lariat bintang, serta beberapa teknik mematikan lainnya. Bukti dari hebatnya kekuatan yang dimilikinya ini bisa kita lihat pada saat peperangan berlangsung, di mana dia tercatat berhasil membantai dua orang kapten dan juga satu orang letnan, yaitu Kapten Rojuro, Kapten Kensei, serta Hisagi. Dan dia jugalah yang berhasil membuat cetakan donat bintang di perut Rojuro. Ada satu fakta menarik yang disampaikan Tite Kubo lewat tanya jawabnya. Dia mengatakan bahwa ternyata sosok James adalah seorang Quincy yang asli. Sementara Mas Demaskulin merupakan sosok perwujudan dari pahlawan idealnya. Busby dengan strip The Hit. Sejak masih anak-anak, Busby telah memiliki kebencian terhadap sang raja Quincy Yuhava karena telah membakar habis kampung halamannya. Dengan rasa dendamnya itulah, dia dan temannya yaitu Yugram memutuskan untuk masuk ke dalam Stand Ritter agar suatu saat nanti dia bisa membunuh Yuhava dari dekat. Sebagai salah satu anggota Stand Ritter yang terlihat keras kepala, Busby memiliki kemampuan untuk dapat memanipulasi dan menembakkan serangan api. Bahkan yang paling menarik, dirinya sendiri mengklaim bahwa apinya memiliki panas yang setara dengan Ryujin Jaka milik Komandan Yamamoto.
Mungkin ini terlihat seperti berlebihan, tapi hal tersebut bisa dibuktikan Busby saat dirinya berhasil selamat dari badai api Ryujin Jaka dengan berlindung pada apinya sendiri. Dan tak hanya itu, kedahsyatan apinya ini juga terlihat ketika Busby mampu melubangi tubuh dari seorang Shinigami tingkat letnan yaitu Izuru Kira hanya dengan melancarkan satu tembakan saja. Secara teknik dan kemampuan, tembakan api milik Busby bisa diukur dari berapa banyaknya jari yang digunakan olehnya. Semakin banyak jari yang dia gunakan, maka semakin dahsyat pula serangan api yang dilancarkan. Selama peperangan, Busby merupakan salah satu stand leader yang paling banyak merepotkan Shinigami. Setiap lawan yang dia hadapi pasti akan merasa sangat kewalahan dibuatnya. Dari mulai Kira, Omaida, Hirako, Matsumoto, sampai Hitsugaya yang hampir saja dia bunuh. Roy Lloyd dengan Shrift the Yourself. Roy merupakan seorang anak kembar yang memiliki saudara bernama Lloyd. Sejak lahir, mereka berdua telah memiliki kesamaan yang sangat identik dan tidak dapat dibedakan. Pada usia 5 tahun, keduanya diketahui telah memiliki kemampuan untuk saling meniru satu sama lain. Dan ketika berusia 12 tahun, kemampuan tersebut berkembang hingga mereka mampu meniru orang lain. Sang kakak Lloyd mampu meniru dalam hal penampilan dan kekuatan, sementara sang adik Roy mampu meniru dalam hal penampilan, kepribadian, serta ingatan orang lain. Dalam ceritanya sendiri, Roy menggunakan kemampuannya ini untuk menyamar menjadi Yuhafah palsu, yang mana dalam seketika hal tersebut membuatnya menjadi sosok yang begitu tangguh, tenang, dan sangat berkarisma. Kepribadian baru yang sangat kuat inilah yang kemudian menjadikan Roy bertambah semakin kuat. Terbukti dari apa yang telah dilakukannya pada peperangan. Saat itu dengan sangat mengejutkan, dia berhasil mengalahkan lawan sekelas Kenpachi Zaraki tanpa mengalami kesulitan sedikit pun. Bahkan setelahnya, dia juga sempat menyulitkan Komandan Yamamoto dalam sebuah pertarungan 1 lawan 1. Yugram Hasfault dengan Shrift the Balance. Dulunya, Yugram merupakan seorang anak polos yang diajak oleh sahabatnya Busby untuk melancarkan balas dendam terhadap Yuhafah. Tapi setelah dia menyadari potensinya yang sangat besar, di mana dia juga mampu membagi jiwanya pada orang lain, Yugram pun pada akhirnya beralih untuk ikut bersama Yuhafah dan menjadi tangan kanannya. Sebagai salah satu stand leader sekaligus tangan kanan Yuhafah, Yugram memiliki kekuatan Shrift bernama The Balance, yaitu sebuah kekuatan yang membuatnya mampu mengatur nasib baik dan nasib buruk, baik yang ada di dalam dirinya maupun yang ada di dalam diri lawannya. Dengan menggunakan kekuatan ini, Yugram bisa membuat lawannya ditimpa nasib buruk bertubi-tubi, seperti selalu terkena serangan yang dia lancarkan, ataupun membuat perisai lawan menjadi melemah seperti saat dia mengeksekusi Chengdu. Atau yang lebih ekstrim, kemampuan ini juga memungkinkan Yugram untuk memindahkan semua luka yang diterimanya ke tubuh lawan yang dia targetkan. Jadi mau separah apapun luka yang dia terima, luka tersebut bisa dia sembuhkan dengan cepat hanya dengan memindahkannya pada orang lain, yang mana hal ini lantas menjadikannya sebagai lawan tangguh yang sangat sulit untuk dikalahkan. Askin Nalevar dengan Shrift the Death Dealing. Meski dia adalah seorang pemalas dan tidak menyukai pertarungan, tapi kemampuan dari anggota Shustaffle 1 ini terbilang sangat berbahaya. Dia memiliki sebuah kemampuan bernama Death Dealing, di mana dengan memasukkan suatu zat ke dalam tubuhnya, Askin mampu memanipulasi dosis dari zat tersebut sesuai keinginannya, baik zat yang ada dalam tubuhnya sendiri maupun yang berada dalam tubuh orang lain. Misalnya, dengan menelan sejumlah darah, dia dapat mengurangi ataupun menaikkan tingkat darah yang ada dalam tubuh lawan, yang mana jika diubah secara ekstrim, perubahan tersebut dapat menyebabkan kematian bagi sang lawan. Ini merupakan sebuah kemampuan yang sangat mengerikan. Hanya dengan memanipulasi darah lawan, Askin bisa membunuh lawannya dengan mudah kapanpun dia mau. Selain itu, dengan kemampuannya ini, Askin juga telah mengembangkan teknik-teknik lain, seperti mampu membuat tubuhnya kebal dari segala serangan berbasis energi.
Hal ini terjadi karena setelah dia mendapat serangan dari lawannya sekali, secara refleks tubuh Askin akan menganalisis tipe serangan tersebut sekaligus menciptakan kekebalannya sendiri. Terlebih jika suatu waktu Askin mendapat luka di tubuhnya, dia juga mampu menyembuhkan luka tersebut dengan cepat melalui peningkatan dosis obat di dalam tubuhnya. Dan dengan kemampuan Death Dealing-nya ini pula, Askin juga memiliki kemampuan untuk dapat menciptakan sebuah bola beracun bernama Gift Ball. Siapa saja yang menyentuh bola ini, maka secara langsung orang tersebut akan pingsan seketika. Dalam variasi lain, Askin juga mampu membuat sebuah lingkaran beracun di tanah dengan kekuatannya. Jika ada yang melangkah ke dalam lingkaran tersebut, maka Askin dapat menurunkan ketahanan mereka terhadap apapun. Misalnya terhadap Reishi yang mana membuat mereka tak mampu bergerak sama sekali. Dan sedikit informasi, kemampuan-kemampuan ini belum termasuk saat Askin berada dalam mode full standing-nya. Karena ketika dia masuk ke dalam mode tersebut, maka dia akan lebih banyak lagi memiliki teknik-teknik berbahaya lain yang sangat mematikan bagi lawan, seperti Gift Ball Deluxe, Gift Berry, Gift Ring, dan teknik-teknik lainnya. Lille Barrow dengan Shrift the X-Axis. Menurut informasinya, Lille Barrow merupakan Quincy pertama yang diberikan kekuatan Shrift oleh Yuhava, dan saat ini dia juga merupakan pemimpin dari kelompok Shushtaffel. Sebagai salah satu pasukan terkuat, Lille Barrow sangat ahli dalam hal menembak, dan dengan kemampuan Shrift-nya yaitu The X-Axis, tembakannya ini mampu menembus apapun yang ada dalam garis pandangnya dengan akurasi yang sempurna dan tanpa menggunakan peluru. Tembakan ini tidak dapat diblokir oleh pertahanan apapun, dia akan menembus semua objek, bahkan dua objek berturut-turut sekalipun. Dengan membuka kedua matanya secara bersamaan, kemampuan The X-Axis-nya ini juga memungkinkan Lille Barrow untuk membuat tubuhnya tidak dapat disentuh oleh serangan apapun. Sehingga dengan begitu, dia akan selalu aman setiap kali musuh melancarkan serangan padanya. Apalagi ketika full standing-nya diaktifkan, Lille Barrow akan berevolusi ke bentuk yang lebih kuat, di mana tembakan dan ketahanan tubuhnya mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dengan kemampuan Shrift yang sangat mematikan dan begitu menyusahkan lawannya ini, tentu bisa dikatakan kalau Lille Barrow merupakan salah satu stand leader paling kuat dan sulit untuk dikalahkan. Pernida Parncas dengan Shrift the Compulsory. Dikatakan menurut asal-usulnya, Pernida ini merupakan tangan kiri Soul King yang terjatuh dari langit dan menjadi seorang Quincy. Oleh karenanya, tidak heran jika wujud asli dari Pernida sendiri berwujud sebuah tangan kiri raksasa. Sebagai seseorang yang tergabung ke dalam Shushtaffel, Pernida diketahui memiliki kemampuan Shrift bernama Compulsory, di mana dengan menembakkan saraf-sarafnya ke tubuh lawan, dia dapat mengontrol bagian tubuh lawan yang terkena sarafnya itu. Ketika menggunakan kemampuannya ini, Pernida biasanya akan langsung menghancurkan bagian tubuh lawan dengan cara memutar atau membengkokkannya secara paksa hingga memuncratkan banyak sekali darah. Ini tentunya menjadi kemampuan yang sangat hebat. Sekali saja lawan terkena tembakan sarafnya, maka sudah dipastikan kalau lawannya tersebut akan segera kehilangan salah satu bagian tubuhnya. Terlebih melalui saraf-saraf tersebut, Pernida juga rupanya mampu menyerap informasi dari lawan hingga membuatnya berevolusi semakin kuat, baik dalam hal kemampuan, sifat, ataupun pengetahuan. Kemudian, selain berefek pada makhluk hidup, saraf-saraf milik Pernida ini juga bisa ditembakkan ke benda mati, yang mana hal ini membuat Pernida mampu mengendalikan benda tersebut untuk dia manfaatkan dalam sebuah pertarungan. Lalu dari segi daya tahan tubuhnya sendiri, Pernida memiliki kemampuan regenerasi yang sangat hebat. Terbukti jika salah satu jarinya terputus, Pernida dapat menumbuhkan kembali jarinya dengan mudah. Dan yang lebih mengesankan, lewat kemampuan Shrift-nya, dari jari yang terputus tadi, dia bisa menciptakan tangan raksasa lain yang mirip dengannya untuk dia jadikan sebagai tambahan kekuatan baru dalam pertarungan. Grammy Tomaux dengan Shrift the Visionary. Selanjutnya di urutan kedua ada Grammy, seorang stand terkuat yang tidak masuk ke dalam kelompok Shushtaffel.
Padahal jika boleh dikatakan, kemampuan Shriek yang dimilikinya sangatlah luar biasa, bahkan bisa di atas para Shustavol. Seperti yang telah kita ketahui, Grammy memiliki kemampuan Shriek yang mampu mengubah imajinasinya menjadi kenyataan. Apapun yang dia bayangkan, baik itu senjata, elemen alam, ataupun perubahan struktur, semuanya mampu dia wujudkan secara nyata. Kemampuannya ini bisa kita lihat ketika dia melawan Zaraki. Saat itu dia menciptakan berbagai serangan lewat imajinasinya. Dari mulai tembakan senapan mesin, serangan air bah dan lava, benturan pilar batu raksasa, sampai membangun arena berbatu sebagai panggung pertarungannya. Saat kemampuannya digunakan untuk bertahan, Grammy biasanya akan memvisualisasikan tubuhnya menjadi sekeras baja, yang mana hal ini secara nyata akan membuat tubuhnya mengeras dan sulit untuk ditebas. Lalu ketika suatu waktu dirinya mendapat luka, maka Grammy hanya perlu membayangkan luka tersebut sudah sembuh, dan secara seketika luka tersebut pun akan benar-benar sembuh dengan sendirinya. Hal yang paling mengesankan dari kemampuan Grammy ini adalah kemampuannya yang dapat menciptakan kehidupan lain lewat imajinasinya. Dengan kemampuannya tersebut, Grammy dapat mengkloning dirinya sendiri agar kekuatan imajinasinya menjadi lebih meningkat, yang mana hal ini membuatnya dapat mewujudkan imajinasi liar lain yang lebih mengagumkan, seperti memunculkan meteor raksasa yang hampir menghancurkan seluruh Seireitei, ataupun memunculkan ruang hampa udara yang bisa mencekik target hingga memecahkan paru-parunya. Dan tak hanya dapat mengkloning diri sendiri, dia juga dapat menciptakan makhluk lain yang memiliki pikiran dan kemampuan khususnya sendiri, yang mana makhluk tersebut bisa dia jadikan sebagai salah satu anak buahnya. Dengan kemampuan yang sungguh mengagumkannya ini, tidak heran jika Grammy dikatakan memiliki kesetaraan dengan para anggota Shustavol, bahkan lebih kuat dari beberapa orang anggotanya. Meski tidak pernah dikonfirmasi secara langsung, di dalam novel berjudul Can Fear Your Own Wood sempat disinggung bahwa Grammy mungkin juga merupakan salah satu bagian dari organ tubuh Raja Roh. Terlebih dalam novel tersebut, otak Grammy dipakai Tokinada sebagai salah satu komponen untuk menciptakan Raja Roh yang baru, yaitu Hikone Ubuginu. Gerard Valkyrie dengan Shriek the Miracle. Sama seperti Pernida, dikatakan Gerard dulunya juga merupakan salah satu organ yang dimiliki Raja Roh, lebih tepatnya jantung Raja Roh. Itulah mengapa dia memiliki Shriek bernama The Miracle yang berarti mampu mewujudkan keajaiban. Keajaiban ini diwujudkan Gerard melalui keyakinan pikiran, perasaan, serta keinginan dirinya sendiri dan orang-orang di sekitar. Semakin tidak mungkin suatu peristiwa terjadi, maka semakin besar pula The Miracle akan dapat membuat peristiwa tersebut benar-benar terjadi. Secara lebih jelasnya, ketika dia dihadapkan dengan lawan yang lebih kuat, maka peluangnya untuk menang tentunya hampir mustahil. Dan karena hal itu merupakan suatu kemustahilan, maka The Miracle akan secara drastis meningkatkan kekuatan Gerard agar peluang menang menjadi terbuka lebar. Bahkan tak hanya kekuatan, ukuran tubuh Gerard pun akan ikut ditingkatkan untuk membuatnya lebih tampak superior dari sebelumnya. Selain mendapatkan peningkatan kekuatan dan ukuran, tubuh Gerard juga akan mendapat kemampuan regenerasi yang sangat luar biasa. Mau sebanyak apapun Gerard mendapat luka atau meski tangannya terpotong sekalipun, dia akan tetap mampu tegar kembali seperti semula. Bahkan seolah benar-benar mewujudkan keajaiban, semakin dia ditumbangkan, Gerard akan terus berevolusi menjadi lebih kuat dan lebih kuat lagi. Selain pada fisik, Gerard juga dapat mewujudkan kekuatan harapan pada pedangnya, yang mana hal tersebut membuat pedangnya memiliki ketahanan yang sungguh hebat, serta memiliki kemampuan khusus yang unik, yaitu mampu membalikan dampak kerusakan yang diterima kepada lawan-lawannya. Dan yang uniknya lagi, kemampuan The Miracle juga memberikan Gerard kemampuan untuk terbang melalui penumbuhan 2 buah sayap di punggungnya. Hal ini tentu menjadi salah satu keuntungan tersendiri bagi Gerard dalam menghadapi pertarungan, khususnya pertarungan di udara. Dengan kemampuan yang sangat mengagumkan dan hampir mustahil dikalahkan ini, tidak salah kiranya jika Gerard berada di urutan paling atas di antara para stand leader terkuat.
Well, teman-teman, segitu saja pembahasan yang bisa disajikan di video kali ini. Dari beberapa yang tadi telah diuraikan, menurut kalian urutan stand liter manakah yang paling terkuat? Tulis opini kalian di kolom komentar. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam Bleach Lovers.